salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la'atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya walau mereka harus merangkak. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang Lon Tuan ucapkan, terkhusus kepada segenap ururing syik Lon Tuan BKM yang telah mempersilahkan Lon Tuan untuk menyampaikan sepatah kata, dua kata pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari rumah Allah Jalla wa'ala ini kecuali ada penambahan pada iman kita, meningkat pengetahuan kita, dan semakin kuat semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kepada segenap hadirin dan hadirat yang Lon Tuan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, yang telah bersabar dan semoga diikhlaskan oleh Allah Jalla wa Ala menyimak kajian yang singkat pada kesempatan kali ini. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang Lon Tuan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum, kita semua tahu bahwa syarat seseorang dikatakan muslim adalah mempersaksikan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang tidak mempersaksikan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul dan hambanya Allah Jalla wa Ala, maka sungguh dia tidak dikatakan muslim sebanyak apapun ibadahnya. Namun sejauh manakah kita telah merealisasikan persaksian kita asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Jangan-jangan dalam keseharian kita banyak hal-hal yang kita lakukan dan itu bertentangan dengan konsekuensi asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena sungguh kita tidak akan menggapai cinta Allah Jalla wa Ala, dan kita belum dikatakan cinta kepada Allah kalau kita belum mengikuti beliau. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwa konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah an nuti'a fima amarah, kita mentaati perintah beliau, wajtinabu nawahi, meninggalkan larangan-larangan beliau, wa alla na'budallaha illa bima syara', dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan beliau. Tanpa itu semuanya, maka hanyalah cinta palsu yang diberikan kepada beliau. Semua yang mengaku cinta kepada beliau akan dikatakan palsu kecintaannya apabila dia tidak merealisasikan konsekuensi asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu yang di atas. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Katakanlah, perintah dari Allah kepada Nabi kita untuk mengatakannya kepada umat beliau. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita untuk mengatakannya kepada umatnya? In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Apabila kalian benar-benar cinta Allah, maka ikutilah aku. Nabi katakan ikutilah aku, bukan sekedar sebutkan siang dan malam bahwa kalian cinta kepada aku, tapi Nabi mengatakan fattabi'uni, ikutilah aku dalam hal aqidah, tata cara ibadah, akhlak dan muamalah.
Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini syarat kita mendapatkan cinta Allah. Fattabi'uni, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar cinta kepada beliau dengan membantu beliau atau cinta yang sifatnya fanatisme, maka Abu Thalib pun cinta kepada Nabi. Dan sebagian musyrikin Mekah pun cinta kepada Nabi. Tetapi cinta yang Nabi inginkan dari kita adalah fattabi'uni, ikutilah aku oleh kalian. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini dari sekian keutamaan yang sangat besar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Jalla wa Ala. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Mengaku cinta kepada beliau tanpa mentaati beliau, itu semuanya omong kosong. Itu semuanya tidak berarti dan cinta palsu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nakun le Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhala al-jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga. Sampai di sini semua kita pasti senang mendengarnya. Benar? Seluruh umatku pasti masuk surga. Tetapi yang membuat kita takut dan terkejut dan sebelum kita adalah sahabat-sahabat beliau, adalah sabda beliau yang setelah itu. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Kecuali orang-orang yang enggan masuk surga. Begitu Nabi berkata demikian, maka para sahabat terkejut dan mereka bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" So dari umat Roni yang haitim tamang surga hai Nabi. Siapakah orang yang enggan masuk surga dari umatmu? Kalau Yahudi, Nasara, Majusi atau orang-orang kafir berkata enggan masuk surga, para sahabat tidak kaget. Mereka tidak terkejut. Tetapi yang membuat mereka terkejut dan berkata demikian adalah tatkala Nabi mengatakan kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Seluruh umatku masuk surga. Nabi tidak sebutkan harus mengambil rekomendasi dari ini atau dari itu. Sampai di sini semua sahabat bahagia dan senang ketika mendengarnya. Tetapi begitu Nabi mengatakan illa man aba, kecuali orang-orang yang haitim damang surga dari umat Tuhan. Kecuali orang-orang yang enggan masuk surga. Maka para sahabat pun bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah yang enggan masuk surga dari umatmu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab dengan sebuah jawaban yang umum, dan jawaban beliau itu tidak bisa dipolitisi oleh siapapun. Apa jawaban beliau? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ini jawaban yang cukup paten. Jawaban yang baku, yang tidak bisa diotak-atik dan tidak bisa dipolitisi oleh siapapun untuk kepentingan apapun. Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Walaupun sejuta atau seluruh manusia memvonis dia sesat dan menyesatkan. Wa man asani faqad aba. Tetapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku, perintahku dia tinggalkan, dan larangan-laranganku ia langgar, faqad aba, dialah orang yang telah enggan masuk surga. Walau seluruh manusia mengatakan dia orang yang paling saleh, dia orang yang paling berilmu, orang yang paling bagus, tetap dialah orang yang telah enggan masuk surga. Ini jawaban yang cukup mencakup, yang cukup baku, cukup paten, dan tidak bisa dipolitisi oleh siapapun. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba.
Barang siapa yang taat kepadaku, Nabi terangkan akidah yang benar demikian dan demikian, dia pun taat. Tidak mengomentarinya, tapihkan. Nabi jelaskan tata cara wudhu seperti ini. Sunnah beliau dalam melaksanakan sholat seperti ini. Sunnah zikir seperti ini. Cara haji seperti ini. Dan sebagainya. Dia pun sami'na wa ata'na. Barang siapa yang taat kepadaku, pasti akan masuk syurga. Tetapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dialah orang yang telah enggan. Dan hadis ini jamaah dimuliakan Allah, jangan kita lemparkan ke orang lain. Lemparkan kepada diri kita masing-masing. Saya sebagai pemateri dan jamaah sekalian, mari kita introspeksi diri kita dengan hadis Nabi ini. Jangan hadis ini kita lemparkan ke orang lain. Jadikan hadis Nabi ini sebagai cambuk untuk kita masing-masing. Diri saya dan jamaah sekalian, sudah sejauh mana kita taat kepada beliau? Atau jangan-jangan maksiat kita kepada beliau lebih dominan daripada ketaatan kita kepada beliau? Dan Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat An-Nur, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Tanda mukmin sejati, tidaklah seseorang itu dikatakan mukmin kecuali mereka yang apabila diseru untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, diseru kepada akidah Al-Quran, ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, akhlak yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ini ciri mukmin sejati. Tatkala diseru kepada Al-Quran, diseru untuk berakidah dengan akidah yang dibangun di atas Al-Quran, As-Sunnah, disampaikan kepadanya ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang fikih ibadah, muamalah, halal dan haram, mereka yaqulu sami'na wa ata'na. Baik tata mahli sami'na wa pakana. Cukup sami'na wa ata'na. Jangan kita tambahkan lagi menjadi sami'na wa kenapana. Cukup sami'na wa ata'na. Karena syariat yang dibawa oleh Nabi itu adalah dari Allah yang maha tahu, yang maha hikmah, yang maha penyayang, yang wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, yang tidak akan mungkin menzalimi hamba-hambanya. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Di dalam Sahihul Bukhari, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Anas Ba'sabah Ura, pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nepetubitsu bak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengeluarkan sebuah statement, ucapan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nekeun le Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min ahli wa mali wa waladi illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada harta, keluarga dan anak-anak keturunanku kecuali dari diriku. Manusiawi, sesetianya seseorang kepada orang lain pasti tidak akan mungkin dia utamakan di atas nyawanya dirinya sendiri. Beliau transparan, jujur, karena para sahabat orang-orang yang berkata jujur. Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada harta, keluarga dan anak keturunanku kecuali dibandingkan nyawaku, diriku. Maka Nabi menyatakan, la ya Umar, beliau menandra nahana demi iman lah wahai Umar. Berarti kamu belum benar imannya wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sehingga diriku lebih aku cintai, lebih kamu utamakan, lebih kamu agungkan daripada nyawa dirimu sendiri. Maka setelah itu Umar mengupdate ucapannya, merubah. Mulai sekarang kalau demikian ya Rasulullah, dirimu lebih aku cintai,
daripada harta, keluarga, anak dan diriku sendiri. Maka Nabi pun menyatakan, al-an ya Umar, jino baru ronenani iman wahai Umar, nyo baru mukmin roni, sekarang kamu baru mukmin wahai Umar. Ucap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kita jangankan dengan nyawa kita jemaah, kita lebih mengutamakan kamar kita yang ber-AC dan tempat tidur yang nyenyak daripada Nabi Muhammad. Betul? Nabi Muhammad memerintahkan kita sholat berjamaah 5 waktu, tidak meninggalkannya kecuali dengan uzur syar'i, dan di antaranya sholat subuh. Kita lebih mengutamakan AC, tempat tidur yang nyenyak, bahkan lebih dipentingkan 1 gelas kopi daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pad hidup cinta Nabi. Azan dikumandangkan, tayo matang bak warung kopi. Azan dikumandangkan, kita abaikan dan kita masih di warung kopi. Di mana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah yang dimuliakan Allah. Di antara bentuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukti kita mengikuti beliau adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari setiap ibadah yang beliau anjurkan itu, apakah kita telah melakukannya sesuai dengan tuntunan beliau ataukah belum. Karena melakukan suatu ibadah itu tidak cukup sekedar ini kan baik dan ini kan sudah ada perintah, tetapi ketika kita melakukannya harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, salat baik, ayat dan hadis yang memerintahkan kita salat cukup banyak, tetapi bolehkah kita melakukan salat sesuai dengan keinginan, adat istiadat atau apa yang telah kita lihat dari mayoritas manusia? Tentu tidak boleh, karena Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana yang kalian ketahui dari salatku. Dari mana kita mengetahuinya? Hadis-hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh para sahabat Nabi yang telah langsung melihat salat beliau. Diriwayatkan kepada murid-murid mereka tabi'in, tabi'in kepada murid mereka tabi'ut tabi'in, kemudian dibukukan hadis-hadis tersebut oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, Al-Musnad, oleh gurunya Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Muwatta, dan ulama-ulama hadis yang datang setelah itu, dan itu Allah jaga sampai hari ini hingga hari kiamat. Contoh lagi, wudu. Apakah dengan alasan karena wudu adalah ibadah yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, lantas kita boleh melakukannya sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari nenek moyang kita tanpa mengkaji dan melihat itu sudah sesuai dengan wudu Nabi ataukah tidak? Jawabannya tentu tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi sendiri bersabda, tawaddu man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan. Nabi syaratkan seperti wuduku ini. Contoh yang lainnya, haji, rukun Islam yang sangat mulia. Apakah seorang boleh melakukan haji sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan adat istiadat, atau sesuai dengan apa yang dia lihat dari mayoritas manusia dengan alasan haji kan ada dalilnya? Benar, ibadah haji ada dalilnya, tetapi ketika kita melaksanakannya, apakah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW ataukah tidak? Karena di haji wada, setelah Nabi mempraktekkan haji wada itu artinya perpisahan. Kenapa haji Nabi dinamakan wada'? Kata para ulama, yang pertama, karena itu haji perdana dan terakhir beliau. Kedua, karena dalam haji tersebut Nabi mengeluarkan ucapan-ucapan wada'. Wada' itu artinya perpisahan. Ucapan-ucapan perpisahan. Contohnya kata para ulama, di musim haji, di hari ke-9 Dzulhijjah, di hari Arafah, khutbah terbesar Nabi. Nabi mengeluarkan sebuah ucapan yang membuat sahabat menjadi sedih. Di depan para sahabat Nabi menyatakan, la'ali la alqakum ba'da amikum hadha. Sang tonuku dayo hana merpale ba hajinya. Kan cukup sedih. Ucapan lagi ya. Sepertinya tahun depan kita tidak jumpa lagi di musim haji. Ini salah satu dari ucapan yang
Nabi ucapkan dan menunjukkan beliau akan berpisah tak lama setelah itu dengan kaum muslimin. Nah, setelah Nabi mempraktekkan haji wada dengan ucapan, perbuatan dan jawaban beliau, Nabi katakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah haji kalian dari yang telah aku jelaskan dengan ucapan, perbuatan atau jawaban. Artinya apa? Artinya seorang yang pergi haji tidak boleh sekedar ini kan menurut guru saya. Guru saya berkata demikian, tidak bisa. Islam bukan agama dogma. Islam agama ilmiah. Orang berkata agama, boleh kita minta mana dalilnya. Tolong terangkan kepada saya dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi. Karena ini agama yang universal, bukan Nusantara. Agama yang dibawa oleh Nabi berlaku universal untuk setiap individu muslim yang berada di seluruh penjuru dunia. Tidak ada warna-warni. Islam itu cuma satu warna, yaitu warna Nabi SAW dan para sahabatnya, yang telah dibawa oleh ulama-ulama Islam yang datang setelahnya seperti 4 imam mazhab. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, nekun li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Ini hadis yang luar biasa jemaah. Hadis ini hendaknya kita jadikan cermin ibadah kita masing-masing. Sekali lagi, diri kita masing-masing. Saya pribadi dan jamaah sekalian. Jangan hanya untuk orang lain. Apa kata Nabi? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa, barang kasok yang melakukan suatu ibadah yang tak ada perintah kami, petunjuk kami atas ibadah tersebut, fahuwa raddun, maka ibadah dia tersebut tertolak di sisi Allah. Walaupun dia ikhlas melakukannya, karena tak sesuai dengan perintah dan tuntunan Nabi. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dan dicantumkan oleh imam besar mazhab kita Imam Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Arba'in dan kitab beliau Riyadhus Shalihin. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang tidak sesuai dengan perintah tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan suatu ibadah mesti sesuai dengan tuntunan Nabi dalam 6 hal, kata para ulama. Ini seyogyanya kita ingat dan menghafalnya. Ibadah yang kita lakukan mesti sesuai dengan tuntunan Nabi dalam 6 hal. Fi sittati umur. Yang pertama, al-amrul awal. Jenis ibadah kita mesti sesuai dengan petunjuk Nabi. Contohnya kata para ulama, ibadah hewan kurban. Ibadah hewan kurban syaratnya harus dari jenis bahimatul an'am. Onta, sapi, kerbau, dan kambing. Barang siapa yang menyembelih seekor hewan yang halal, tetapi dari selain jenis bahimatul an'am, walaupun harganya lebih mahal daripada onta merah. Misalkan ada seekor ayam, dia bertobat dari dunia judi. Ayamnya dari Hong Kong, dari Makau dia datangkan, harganya 2 miliar. Taubat, datang Idul Adha. Nggak bisa dia katakan, kalian nyembelih sapi, aku nyembelih ayam, tapi ayamku lebih mahal daripada sapi kalian. Nggak bisa, karena jenisnya berbeda dengan tuntunan Nabi. Tuntunan Nabi hewan kurban itu harus dari jenis bahimatul an'am. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sababiyah. Sebab kita melakukan suatu ibadah mesti dibangun di atas dalil. Ketika seseorang melakukan suatu ibadah dan dia mengatakan sebabnya ini, kita tanya, mana dalilnya bahwa ibadah ini adalah ini sebabnya? Sebagai contoh, kita sholat 2 rakaat ketika masuk ke dalam masjid sebelum duduk. Apa sebabnya? Tahiyatul masjid. Sebabnya tahiyatul masjid. Kenapa? Karena ada dalilnya bahwa tahiyatul masjid sebab sholat 2 rakaat. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid,
Jangan dia langsung duduk hingga dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Tiba-tiba ada yang sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Apa sebabnya? Tahiyatul rumah baru. Kita bilang, hayapa hana dalil kenan. Hana dalil kenan. Nggak ada dalil dari Nabi bahwa rumah baru sebab sholat 2 rakaat. Tidak ada dalil tahiyatul mobil baru. Maka sebabnya harus dibangun di atas dalil. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-adadiyah. Nominalitas ibadah yang kita lakukan tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari nominalitas angka yang telah ditentukan secara khusus. Karena dalam Islam ada ibadah-ibadah yang Nabi tidak tentukan, bebaskan jumlahnya. Contohnya memperbanyak salawat kepada Nabi dimanapun dan kapanpun, memperbanyak istighfar secara umum. Tapi ada ibadah-ibadah yang nominalitasnya tidak boleh diganggu gugat lagi. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Contohnya rakaat salat. Nggak boleh seorang dengan alasan subuhnya sang lebih semangat ayo. Berapa rakaat 3. Subuh kali ini sepertinya kita lebih segar, lebih kuat. Kali ini subuhnya 4 rakaat aja deh. Nggak boleh. Contoh lainnya tawaf. Tawaf dalam Islam nggak lebih dari 7 kali keliling Ka'bah dan tidak kurang dari 7 kali. Tidak boleh seorang karena alasan semangat, karena bisa jadi saya tidak bisa umroh lagi setelah ini, dia lakukan tawaf 15 kali sekali tawaf atau 10 kali. Ini namanya al-adadiyah. Demikian pula dalam ibadah-ibadah lainnya. Contohnya misalkan setelah salat 5 waktu, Nabi ajarkan kita subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kata Abdullah bin Umar, kana yaqidu asabi'ul yumna. Ketika Nabi menghitung subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, beliau yaqidu asabi'il yumna, membulatkan jari jemari tangan kanannya dengan jari jemari tangan kanannya. Hadis Abdullah bin Umar. Maka seorang muslim akan berusaha untuk menerapkannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah, al-kaifiyah. Al-kaifiyah. Caranya mesti sesuai dengan cara Nabi. Contohnya salat. Tidak boleh seorang dengan alasan kan salat ibadah bagus, kemudian dia awali dengan salam dan diakhiri dengan takbiratul ihram. Enggak bisa. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang kelima, al-makaniyah, tempat ibadah yang kita lakukan tidak boleh di luar tempat yang telah ditentukan secara khusus. Contohnya i'tikaf. Ibadah i'tikaf itu Allah khususkan dalam masjid. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di dalam masjid-masjid. Maka i'tikaf di luar masjid tidak dinamakan i'tikaf, tidak diterima sebagai i'tikaf oleh Allah, walaupun dia i'tikaf di tengah-tengah kuburan para wali nomor 1 di dunia. Karena para sahabat Nabi tidak pernah i'tikaf dalam kamar ibunda kita Aisyah, yang di sana ada kuburan termulia di muka bumi, kuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Nah, Baqi', Uhud juga demikian. Ini yang kelima. Yang keenam, ibadah kita mesti sesuai dengan tuntunan Nabi adalah az-zamaniyah. Waktu ibadah yang kita lakukan tidak boleh di luar waktu yang telah ditentukan secara khusus. Contohnya salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah ditentukan. Haji. Gak bisa karena kita sedang ada kesempatan umroh di bulan Sya'ban, kita amalkan haji di bulan Sya'ban, tidak menunggu bulan Dzulhijjah. Enggak bisa. Kita khawatir bulan Ramadan enggak sanggup puasa, akhirnya kita kedepankan kepada bulan-bulan sebelumnya. Tidak bisa. Ini 6 hal mesti sesuai dengan sunnah Nabi ketika kita beribadah. Karena ibadah itu syaratnya ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika seorang melakukan suatu ibadah tujuannya cinta Nabi, tetapi kalau dia melakukannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, itu justru bentuk kebencian terhadap sunnah Nabi.
Kok bisa demikian? Mari kita simak hadis ini dan kita akhiri majelis kita ini dengan hadis ini. Kita akhiri majelis kita dengan hadis ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika 3 orang datang ke rumah istri-istri Nabi, ibunda-ibunda kita. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi sehari-hari di dalam rumahnya. Falamma ukhbiru anha ka'annahum taqalluha. Begitu mereka diberitahukan aktivitas ibadah Nabi sehari-hari, mereka menganggapnya seakan-akan itu ibadah yang masih sedikit. Tetapi mereka mengatakan, cuma Nabi kan Nabi, Rasul, udah pasti masuk surga. Maka ibadah segitu udah cukup untuk Nabi. Adapun kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, maka ibadah kita harus lebih banyak dari ibadah Nabi. Secara niat bagus, iya kan? Secara logika logis. 3 orang ini mengatakan ibadah Nabi segitu banyaknya itu udah cukup banyak untuk beliau, karena beliau udah Rasul, udah Nabi, udah pasti masuk surga. Nah kalau kita kan bukan Nabi, bukan Rasul, dan kita tidak bisa memastikan diri kita pasti masuk surga, berarti ibadah kita harus lebih banyak daripada ibadah Nabi. Maka yang pertama mengatakan, amma ana fa usalliyal laili wala arqud, menyomenan. Kalau demikian semenjak sekarang saya akan sholat malam semalam penuh dan tidak akan tidur di malam hari. Bagus atau tidak niatnya? Ingin sholat tahajud dari mulai ba'da isya sampai subuh, dan tidak akan pernah tidur sedikit pun. Ini ucapan orang yang pertama. Tapi ingat, mereka baru berkata, belum melakukannya. Yang kedua mengatakan, amma ana fa asumud dahra wala aftir. Miolon Tuhan, kalau saya, maka saya akan berpuasa setiap hari sepanjang tahun dan tidak akan pernah berbuka 1 hari pun. Padahal kita tahu puasa yang paling maksimum dalam Islam puasa Daud. Tiura puasa, tiura buka. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. La afdhala min dhalik. Tidak ada yang lebih afdal dari itu, kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As yang semangat melakukan ibadah puasa. Dan yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Miolon Tuhan, kalau saya, maka saya akan hidup jomblo, tidak akan menikahi wanita sampai mati, agar saya bisa fokus beribadah. Niat yang bagus dan ibadah pun, dan ibadah yang mereka ingin lakukan pun secara umum ibadah yang Allah anjurkan. Tetapi tatkala mereka ingin mengerjakannya melebihi atau menyelisihi sunnah Nabi, apa kata Nabi kepada mereka? Begitu Nabi pulang, diberitahukan oleh istri-istrinya, hai Nabi, menonatro ledroreng. Tadi ada 3 orang datang, mereka berkata demikian dan demikian. Maka Nabi pun keluar mencari mereka. Kemudian gehaile Nabi, antumul ladzina qultum kada wa kada, pubetai urang roni yang pedubit tu lageo dan lageo. Apakah benar kalian yang berkata demikian dan demikian? Tanya Nabi. Maka mereka menyatakan, bala ya Rasulullah, benar wahai Nabi, kami yang berkata demikian, dan tujuan kami tidak lain kecuali kebaikan. Maka Nabi SAW pun bersabda 12 timang ginang. Sabda yang menegur mereka luar biasa. Nabi menyatakan, ana atqakum lillah, aku lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Wa akhsyakum lah, dan aku lebih bertakut kepada Allah daripada kalian. Tetapi aku tidak sholat malam semalam penuh. Aku tidur di sebagian malam dan aku sholat di sebagian waktu malam. Tidak melakukan sholat tahajud 1 malam penuh setiap malam. Wa asumu wa uftir, dan aku tidak berpuasa setiap hari sepanjang tahun. Aku berpuasa di sebagian hari dan aku berbuka di sebagian hari yang lainnya. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi kaum wanita. Kemudian yang terakhir Nabi mengatakan,
faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku. Pertanyaannya, apakah mereka memperolok-olok sunnah Nabi tadi? Tidak. Apakah mereka menolak petunjuk Nabi tadi? Tidak. Yang mereka ingin lakukan apa? Ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya telah anjurkan sebelumnya. Tetapi mereka ingin mengerjakannya dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Maka Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka sungguh dia bukan dari golonganku. Dan tidak ada cara untuk mengetahui suatu ibadah itu sesuai dengan sunnah Nabi ataukah tidak, kecuali dengan menuntut ilmu agama. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Anak Nabi sekalipun kalau nggak belajar kepada Nabi, tetap nggak akan berilmu. Seorang nggak akan menjadi ulama walaupun ayah dan ibunya seorang ulama. Dia tidak akan pernah berilmu kalau dia tidak belajar. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Dan Imam Mujahid, seorang ulama tabi'in, mengatakan, la yanalul ilm mustahin wala mustakbir. Dua golongan. Ada dua golongan yang tidak akan pernah mendapatkan ilmu sampai hari kiamat. Yang pertama mustahin, male-male bak kena belajar. Kena tayang bak ustaz, alah ustaz anak mayak matang. Muda tahal matang. Anak mayak barokah. Ingin bertanya ke ustaz, alah ustaznya masih anak muda. Atau ingin belajar Iqra, malu sama jamaah yang lain, ketawa dirinya belum bisa belajar Al-Quran. Mustahil, malu-malu. Ya orang lagi sampai ura kiamat Dajjal itu bit matang bangai. Hampulih bangai. Sampai Dajjal keluar sekalipun, walaupun duduk di kalangan ulama, kalau nggak belajar tetap nggak akan berilmu. Yang kedua kata Imam Mujahid, seorang ulama tabi'in, wala mustakbir, orang yang sombong, gengsi gede-gedean, sombong, dua golongan ini. Maka kewajiban kita jamaah dimuliakan Allah adalah belajar dan mencari. Karena Allah telah berjanji dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari hidayah, mencari kebenaran, mengamalkannya di jalan kami, pasti kami akan memberikan hidayah kami kepadanya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama hamba-hamba yang berbuat baik, menjaga dan memberikan taufik kepada mereka. Kiranya ini yang dapat luntuan sampaikan, lebih dan kurangnya luntuan mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini kembali mempertemukan kita pada pertemuan lainnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih baik. Dan semoga Allah Jalla wa'ala kembali mengumpulkan kita semua, keluarga dan anak keturunan kita di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumah yang mulia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.